Terimalah pujian dan penyembahan kami. Engkau bukan hanya Raja dan Tuhan kami. Engkaulah sahabat kami. Engkaulah Tuhan penghibur. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami. Engkau lengkap menyertai kami. Digenapi firman-Mu yang berkata, Immanuel oleh Kristus. Engkau beserta dengan kami. Karena kami akui, kami ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena Engkau baik. Gak ada kuat gagah kami, gak ada kehebatan kami. Hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami bermanfaat, berguna Tuhan. Supaya kami selama di dunia ini gak sia-sia. Supaya kami hidup selama di dunia yang sementara ini. Kami gak hidup sia-sia, tetapi sungguh Tuhan menyertai dan memanfaatkan kami sempurna. Mari Bapakku nyatakan kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami. Pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan berfirman, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Terima kasih untuk Pastor Michael yang boleh kasih saya kesempatan kembali berjumpa dengan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, are you okay? Iya, saya lihat bajunya masih baru. Tadi saya datang dari belakang, saya lihat di belakang masih ada yang mereknya lupa dicopot kayaknya di belakang saudara. Coba diperiksa itu jangan-jangan saudara. Haleluya, boleh dong ya. Amin, tahun baru, Natal, baju baru. Pohon Natal baru. Setuju Bapak Ibu? Yang penting jangan kredit pohon Natal. Karena nanti Natalnya udah selesai, kreditnya belum selesai. Natal bawa persoalan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Kita mulai ayat yang ke-27. Ini satu firman yang kadang-kadang kita sulit untuk mengerti. Kadang-kadang ini cuman diucapkan. Tapi apakah betul-betul ini menjadi prinsip dalam hidup kita? Belum tentu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata apa? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terusin. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan membaca firman ini dan memeliharanya. Kita sudah sering dengar kok firman ini. Tapi kita kadang-kadang nggak mengerti. Apa sih? Ini kan satu komunikasi yang nggak nyambung jaga sembung bawa HP. Amin, saudara. Nggak nyambung antara Yesus dengan si ibu. Si ibu berkata, Yesus, bahagianya ya mamah kamu itu. Kenapa? Karena Yesus digadang-gadang dan dimengerti oleh banyak orang. Jesus is the Messiah. Yesus itu Mesias, Mesiah. Mesias itu adalah seorang yang terpilih. Tetapi sayangnya pemahaman Yahudi pada saat itu, termasuk murid-muridnya, Mesiah atau Mesias itu terpilih sebagai penebus, sebagai pemerdeka, sebagai penyelamat bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Penjajahan Romawi. Itu yang mereka mengerti. Jadi waktu si ibu ini ngomong,
Dia sedang bicara dan berdasarkan satu pencapaian duniawi, karena Yesus dikadang-kadang jadi raja. Kayaknya ibu ini sama kalau ketemu sama mamanya Pak Jokowi, saudara. Atau mamanya Pak Prabowo. Dia, aduh bu, bahagianya ibu ya. Kenapa? Karena anaknya jadi presiden. Ya saudara, ngerti maksud saya? Sebuah kata-kata sukacita yang dikarenakan pencapaian-pencapaian duniawi. Karena kaya, karena karirnya bagus, karena dipromosi, karena jadi jenderal, karena apapun. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi Yesus sedang bicara satu pencapaian lagi. Yesus sedang bicara satu sumber sukacita lagi yang tadi kita nyanyikan. Firman itu memberikan sukacita dan kekuatan. Pertanyaannya, is it? Betulkah? Karena sesungguhnya mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup. Nggak dimengerti. Makanya nggak banyak orang melihat firman as a treasure. Melihat firman menjadi sumber kebahagiaan. Makanya banyak orang hanya baca firman kalau apa? Kalau ada di gereja. Di dalam kesehariannya mereka baca firman enggak? Enggak. Kenapa enggak orang banyak berminat dengan firman? Karena firman belum jadi sumber kebahagiaan. Banyak orang enggak mengerti dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa kebahagiaan itu, sukacita itu adalah saat engkau mendengar firman dan memelihara dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saudara sama enggak punya pemikiran dengan saya? Bahwa Yesus itu akan memberikan sebuah statement itu bukan statement asal-asalan. Yesus nggak pernah asbun, asal. Yesus nggak pernah asnjep, asal. Iya. Nggak pernah. Maka kalau mau belajar firman, pelajari statement daripada Kristus dan cari alasannya. Engkau akan mengerti prinsip kehidupan yang benar. Amin, saudara. Dan doa saya hari ini, keluar dari tempat ini, engkau menjadi apa? Manusia-manusia, orang-orang yang menjadikan firman menjadi sumber kebahagiaan. Amin. Sehingga engkau melihat Alkitab is a treasure. Itu sebetulnya salah satu wujud daripada Immanuel, Tuhan beserta kita. Wujudnya apa? Firman yang hari ini ada di tangan saudara. Karena waktu Yesus katakan dia akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Not in the physic. Tetapi secara firman Tuhan itu ada sama saudara dan saya dan itu benar. Amin. Pertanyaannya firman itu Yesus bukan. Firman itu sesuatu yang Anda butuhkan bukan. Firman itu sesuatu yang penting bukan. Firman itu sebagai sumber kebahagiaan bukan. Kalau enggak ini harta karun Bapak Ibu. Ini harta seharusnya ini menjadi sesuatu yang mahal. Iya Pak, firman Tuhan itu memang Pak, itu adalah harta yang luar biasa. Makanya firman itu saya simpen. Gak pernah dibaca. Alkitabnya baru sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam kanan kiri depan belakang bilang, itu bukan aku. Amin. Itu bukan. Biarkan Alkitab itu jadi kuno, saudara. Biarkan Alkitab itu jadi lusuh. Kenapa? Karena engkau baca. Bukan buat ngelempar. Setuju? Bapak Ibu, gak banyak orang yang cinta firman, gak banyak orang yang perlu firman. Bahkan firman hari ini dihubungkan dengan pergumulan. Pak, saya lagi dalam pergumulan, hidup saya lagi berat, saya punya komitmen baca firman setiap hari paling gak 2 pasal. Apa hubungannya? Bukankah seharusnya firman itu adalah sesuatu yang kita butuhkan Bapak Ibu? Gak ada amin? Haleluya. Saudara butuh firman gak? Kalau saya perlu, saya sangat perlu firman Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ya kan Bapak Pendeta? Bukan. Kenapa? Karena firman itu sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dan sumber kebahagiaanku. Amin. Nah hari ini kita pelajari. Ternyata Rasul Paulus adalah rasul yang sudah mengalami apa yang Yesus katakan. Coba kita lihat. Di dalam Filipi pasal yang ketiga Bapak Ibu. Filipi pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8.
Paulus akhirnya merasakan dan Paulus mengerti. Orang yang mengerti, orang yang merasakan apa yang Yesus katakan, dia berkata ya dan amin terhadap firman itu, maka dia akan seperti Paulus. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi, apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Terusin. Malahan segala sesuatu ku anggap apa? Rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah apa? Melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus adalah rasul yang dulu dia adalah golongan Farisi, lulusan terbaik Akademi Torah. Dia lulusan cum laude, dia mendapatkan privilege yang luar biasa. Bahkan waktu Stefanus dirajam, Paulus muda ada di situ. Saulus ada di situ. Saulus nggak pernah diganti nama jadi Paulus, nggak pernah. Saulus itu adalah nama Ibrani, Paulus itu adalah nama Yunani. Jadi jangan pernah bilang Saulus diganti jadi Paulus itu adalah nama Yunani. Saulus itu adalah nama Ibrani. Nama Ibrani, Saulus, dia ada di situ. Melihat yang namanya Stefanus dirajam. Dan orang yang bisa melihat dari dekat, itu bukan orang-orang sembarangan. Konsekuensinya apa? Dia mendapatkan privilege yang tinggi. Dia ada duduk di tempat terhormat. Dia mendapatkan setoran-setoran yang luar biasa. Hartanya luar biasa, tetapi waktu dia mengenal Kristus, dia katakan, semua yang aku dulu jadikan kebanggaan, semua yang aku dulu jadikan sumber sukacita, semua yang aku pikir adalah sebuah kebahagiaan hari ini, aku anggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhan, jauh lebih mulia. Amin, saudara. Loh, seharusnya Anda dan saya, pikiran kita hijrah, Bapak Ibu. Hijrah, kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh mengerti arti daripada kekristenan, maka sumber sukacitamu adalah firman. Sumber kebahagiaanmu adalah firman jadi kebutuhan. Manusia rohani kita harus hidup. Makannya firman. Nafasnya adalah doa dan ibadah. Tapi banyak orang tidak butuh makanan. Kenapa? Coba kita lihat. Alasannya apa sih Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Saya pelajari di dalam Alkitab dan saya dapati begitu banyak hal. Dan hari ini saya mau share sama saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius pasal 4, ayat yang keempat, Bapak Ibu. Matius pasal 4, ayat yang keempat. Ini alasan yang pertama dari Yesus berkata yang berbahagia mereka yang mendengar firman, memelihara dalam hidup. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Tetapi Yesus apa? Menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Nah ini nggak ngerti, akhirnya orang bilang diplesetin. Manusia bukan hidup dari roti saja kok, kue tiaw juga bikin hidup. Sate bak juga bikin hidup. Kata hidup di dalam Matius 4 ayat 4, kalau kita lihat di dalam bahasa Greka, di dalam bahasa asli teks perjanjian baru, itu dia pakai kata zoe. Ada paling tidak 3 kata yang diterjemahkan menjadi hidup. Yang pertama kata bios, dalam bahasa Yunani, itu juga diterjemahkan hidup. Bios itu bisa dipakai untuk binatang, bisa dipakai juga untuk tanaman. Kenapa? Yang berkembang biak itu dia hidup. Yang kedua psuche, itu juga dipakai, diterjemahkan menjadi kata hidup. Psuche bisa buat hewan, bisa. Bisa buat tanaman, bisa. Karena siapa yang bernafas, dia dikatakan
Tetapi Zoe itu bicara mengenai roh. Zoe itu hidup roh. Dan hanya untuk manusia, kata Zoe. Yang pertama, kenapa engkau jadi berbahagia? Karena engkau menjadi manusia yang utuh. Bukan hanya tubuhmu hidup, bukan hanya jiwamu, alam pikirmu hidup, tetapi juga apa? Roh kita hidup. Saya sering bilang, apa bedanya manusia dan hewan? Enggak ada, puji Tuhan. Loh apa dong Bapak Ibu? Apa manusia dan hewan bedanya? Boleh diangkat di kepal tangannya? Di kepal, angkat tangannya. Tangannya angkat kepal. Kepal, di kepal Bapak Ibu. Loh, jangan gini dong saudara. Ke atas saudara. Oke? Iya. Hewan, tubuh, jiwa. Dia hanya punya tubuh dan jiwa. Oke? Kalau manusia, tubuh, jiwa, roh. Tapi rohnya mati. Jadi kayak, nah gitu saudara. Ngerti maksud saya? You like an animal. Kita ini kalau tanpa roh, belajar biologi, masuk golongan primata. Rekan satu golongan kita siapa? Bahasa Ibraninya munyuks. Ngerti maksud saya? Loh kita nih satu golongan sama dia. Primata. Makanya teori Darwin keluar, memperkuat itu. Kita ini hasil evolusi dari the munyuks. Monyet. Kemudian makin hari berevolusi. Kemudian menjadi pintar. Saya terbang ke pedalaman daerah Afrika. Kemudian kebetulan saya bawa pramugari. Dan pramugarinya bilang gitu. Kan di sana masih ada orang-orang primitif. Waktu at that time kira-kira di tahun-tahun 94-95. Masih banyak sekali orang primitif. Waktu ngelihat begitu, dia bilang gini, Cap, ya, itu kayaknya sebelum kita kayaknya ya. Maksudnya apa? Iya, jadi dari monyet, dia baru kita katanya. Saya bilang, oh kamu dari monyet ya? Kalau saya enggak, karena firman Tuhan katakan, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin saudara. Enggak ada firman Tuhan yang bilang, Tuhan menciptakan monyet. Dan ternyata monyet makin hari makin pandai. Dan akhirnya monyet jadi Monyet sama kita beda. Monyet itu unsurnya cuma dua. Punya tubuh, punya jiwa. Jiwa itu apa? Alam pikir. Di situ ada kehendak, di situ ada keterampilan, di situ ada keahlian, di situ ada kepandaian. Makanya binatang-binatang, hewan-hewan kalau kita latih dia bisa pinter. Iya Pak ya? Amin saudara? Iya. Anjing saya namanya Entong. Entong ini Alaskan Malamute. Besarnya segini. Kalau dia gini, itu bisa sepantaran sama saya tingginya. Entong pinter saudara. Kalau mau makan aja ditoto. Kalau ini, wah pinter dia. Tapi entong itu tidak punya roh. Maka entong tidak perlu ibadah. Entong tidak butuh firman. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang membutuhkan firman di dalam entong. Amin saudara. Makanya sampai Hollywood bikin film menyinggung hari ini kondisi manusia di dalam dunia ini. Apa? Dawn of the Planet of the Apes. Pernah nonton? Disimulasikan bagaimana kalau monyet-monyet itu kemudian berevolusi sedemikian rupa sehingga dia take overing the world. Dia memerintah. Tapi sebetulnya itu nyinggung kita karena hari ini banyak manusia yang sebetulnya hanya sekedar primata. Kenapa? Karena rohnya nggak hidup. Karena dia hanya hidup tubuh dan jiwanya. Rohnya nggak pernah dipelihara. Rohnya nggak pernah dikasih makan. Dia nggak pernah baca firman. Firman nggak jadi kebutuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang kalau rohnya sudah mati, dia akan cenderung berkelakuan seperti hewan. Roh itu tempatnya dua hal, Bapak Ibu. Dua hal. Yang pertama apa?
Roh itulah tempatnya moralitas. Katakan sama saya moral. Katakan sama saya moral. Iya. Salam kanan kiri. Bermoral. Kalau kita roh kita mati, roh kita sakit, kita akan absen in moral. Contohnya siapa? Entong. Pinter nggak? Pinter. Dia bisa melakukan, iya. Tetapi saya mau kasih tahu, Entong nggak bermoral. Kenapa? Karena Entong nggak pernah minta pakai celana. Ada anjing saudara tiba-tiba jalan depan saudara gini. Nggak ada. Kenapa? Moralnya nggak ada. Karena dia nggak punya roh. Setuju sama saya saudara? Amin. Manusia yang rohnya sempal, yang rohnya udah sakit, sama, moralnya turun. Ngelihatnya di mana? Nggak usah jauh-jauh. Tunggu aja nih mall buka. Banyak orang yang rohnya udah sempal, saudara. Emang iya? Iya. Lihat aja tuh. Nanti deh. Kalau udah buka, ya udah mulai rame, lihat. Saya sampai bingung. Kemarin saya check-in aja saya bingung. Kenapa? Manusia tuh hari ini pakaiannya Masya ampun. Hah? Setahu saya celana pendek tuh kan dengkul sama pinggang kan di tengah-tengah, saudara. Normal. Lihat celana pendek sekarang Anda lihat coba. Ayo. Celana pendek tuh anak-anak yang di mall itu. Hah? Mapak segini. Mepet, saudara. Saya sampai bilang, segitu mahalkah kain hari ini? Hah? Sini mapak, belakang bolong, sini bolong. Ya ampun. Kemarin saya lihat, saya jalan, saya lihat papasan seorang ibu pakai crop top gini. Wih, nggak apa-apa sih, udelnya kelihatan. Saya cuman pikir ini sombong bener. Emang cuman dia yang punya udel? Aku ya punya, saudara. Kan semua orang punya udel gitu. Ngapain sih pakai ditunjuk-tunjukin? Ngerti maksudnya? Yang mengerikan lagi, di sininya crop top, di sininya lemak. Saya cuman bilang, ya ampun. Enggak, kalau dulu pakaian seksi, itu ada, apa? Namanya you can see, betul ya bapak-bapak, ibu-ibu. Masih ingat nggak dulu? Pakaian you can see, wah kalau udah pakai you can see itu kayaknya udah, gitu loh. Iya kan? Padahal itu cuman nggak pakai lengan aja. Iya nggak? Itu you can see. Pakaian sekarang, all you can eat. All you can eat, Bapak Ibu. Anda bisa lihat apapun yang ada di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya cuma pikir, ngapain pakai pakaian kalau cuma gini? Yang saya sedih adalah, ini menunjukkan moralnya sudah turun. Kenapa? Karena rohnya mati, Bapak Ibu. Lah kalau aurat kelihatan, kemudian mereka nggak keberatan, bahkan mereka bangga. What's the difference sama entong? Ya nggak? Apa bedanya sama entong, Bapak Ibu? Entong kalau tidur gini, cuek. Masa kita kayak begitu, Bapak Ibu? Salam kiri kanan depan belakang bilang, baca firman. Biar roh kita hidup, moral kita tinggi, beri kemuliaan yang meriah. Amin. Iya. Dan roh itu tempatnya hal yang kedua apa? Bukan hanya moral, tetapi kreativitas. Katakan sama saya kreativitas. Katakan sama saya kreativitas. Karena roh itu segambar dengan Tuhan. Tuhan itu adalah sang pencipta. He is the creator. Dan saya mau kasih tahu, kalau ada di dalam saudara roh itu, maka engkau menjadi manusia-manusia yang kreatif. Entong pinter, yes. Kreatif enggak? Enggak. Enggak kreatif. Dia enggak bisa menciptakan. Saya enggak pernah sepanjang saya bergaul sama si Entong. Kalau saya lupa nyalain AC, kemudian dia kepanasan, dia cuman gini. Saudara kok ngetawain siapa? Saudara? Ini adalah natural diajarkan oleh insting
Kalau dia kepanasan, dia akan menjulurkan lidah, supaya di lidah ini jadi sensor untuk badannya itu menyamakan temperatur dengan luar. Itu anjing kita. Cuman itu aja yang dia lakukan. Tidak pernah sekalipun saya lihat entong kepanasan, terus dia mojok, dia ambil kertas, dia kipas-kipas. Pernah lihat? Pernah lihat nggak, saudara? Nggak pernah. Nggak nyampe otaknya. Nggak kreatif, Bapak Ibu. Jadi hari ini benarlah kalau Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Karena engkau adalah orang-orang yang bermoral dan engkau adalah orang yang kreatif. Amin, saudara. Engkau bermoral dan engkau kreatif. Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan apapun di tanganmu. Engkau pasti jadi orang-orang yang berhasil. Amin. Nggak ada perusahaan yang tidak butuh orang bermoral dan orang kreatif. Setuju Bapak Ibu? Orang kreatif, waktu orang-orang itu stuck, waktu orang-orang itu breakdown karena persoalan, orang-orang kreatif, they got the breakthrough. Karena dia tahu. Amin. Bukan hanya dia kreatif, dia ada hikmat. Dia nggak bisa dihalangi, dia nggak bisa dihentikan oleh persoalan. Dia akan go through persoalan. Persoalan tidak menghancurkan dia, persoalan membangun dia. Inilah manusia yang berbahagia. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini ayo, betul Yesus berkata yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Boleh salam kiri kanan depan belakang minimal 4 orang, gak sampai 4 orang, gak masuk surga. Ayo bilang sama dia. Bermoral dan kreatif. Haleluya. Bayangin kalau GSJS isinya orang bermoral dan orang yang kreatif. Maka sebentar saja Pastor Michael harus putar otak. Gimana caranya gereja ini bertambah besar. Beri kemuliaan. Amin. Iya. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Terus terang bagi jalanku. Yang kedua, orang yang hidup di dalam firman, orang yang mencintai firman, dia tidak hidup dalam kegelapan. Kalau sekarang tiba-tiba mati lampu, semua sampai sana mati lampu gelap. Apa yang Anda rasain? Apa yang Anda rasain? Takut. Kenapa? Karena Anda nggak tahu arah. Ini mesti kemana nih? Emergency exit-nya di mana? Tadi pintunya di mana? Ya Pak ya saudara. Amin. Kan kita ini kadang-kadang kan manusia orang-orang, mohon maaf nih, orang-orang Indonesia kan kadang-kadang kalau belum terjadi, belum belajar. Ya nggak? Kita nggak terlalu aware dengan yang namanya situasi. Kalau saya mungkin karena sudah terbiasa. Jadi begitu saya masuk, saya akan nyari. Kalau ada apa-apa, saya escape-nya lewat mana. Dan saya hari ini posisinya ada di mana. Saya tahu emergency exit tempatnya ada di mana Bapak Ibu. Saudara tahu nggak? Iya, kita ini kadang-kadang nggak suka membaca. Iya nggak? Nggak usah susah-susah pakai buku. Enggak. Saya nggak ngomong buku dulu. Itu loh, yang ada di pintu tuh loh. Dorong sama tarik. Itu aja nggak dibaca, saudara. Iya kan? Udah dibilang dorong, ditarik saudara. Kalau kita nggak usah baca, pokoknya tunggu dibukanya kemana yang nggak bisa. Maka kita akan sebaliknya. Iya kan? Kita nggak aware. Bapak Ibu, kalau kita ini dalam kegelapan, satu, engkau jadi orang yang penuh ketakutan. Apa-apa takut, takut. Dunia ini, broadcast WA hari ini, dengan kejadian di LA dan segala macam. Begitu banyak broadcast yang belum tentu benar. Yang menakut-nakuti Anda dan saya. This is the time. Ini saatnya. Nggak salah. Kalau buat saya, nggak usah yang kayak gitu-gituan. Tiap hari berjaga-jaga saja. Amin. Karena engkau nggak tahu saat dan waktunya. Nggak usah Yesus datang kedua kali, kapan kita mati aja kita nggak tahu. Makanya orang yang terbodoh adalah yang berkata, aku mau bertobat besok. Kenapa? Karena belum tentu ada hari esok buat saudara. Engkau belum tentu sampai besok. Amin saudara. Nggak ada yang bisa jamin engkau masih hidup 1 jam lagi kok. Nggak ada yang bisa jamin Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam gelap. Orang yang ada di dalam firman Tuhan, dia hidup penuh sukacita. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia tahu arahnya, dia tahu guidance-nya. Amin, saudara. Dia punya guidance, dia punya arah. Dan dia nggak akan pernah tersesat. Tadi pagi ada WA masuk, ada video. Jeruk Bali adalah salah satu yang bisa membuat Anda awet muda. Menghindari ketuaan dengan jeruk Bali. Saya terusin, saya tertarik. Bagus nih, gimana caranya? Caranya adalah manfaatkan kulit jeruk Bali. Dipotong bulat, kemudian ditusuk pakai lidi, dipakai mobil-mobilan. Dan Anda keliling komplek. Maka Anda akan hilang dari ketuaan saudara, engkau akan jadi kekanak-kanakan. Saya kurang ajar juga nih. Bapak Ibu, sekarang banyak kan hoax-hoax kayak begitu. Hoax itu 90% apa? Mengenai kesehatan kan. Yang gak boleh makan ini, yang harus itu, yang harus segala macam kan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau orang ada di dalam firman, dia tidak akan hidup dalam ketakutan. Orang ini gak akan tersesat. Gak akan juga bisa disesatkan. Kenapa? Karena dia tahu arah yang benar. Amin Bapak Ibu? Ya. Oleh sebab itu gak salah Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidupnya. Yang ketiga, Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Jadi saya cari dan saya dapati di dalam Alkitab, oh iya, Yesus memang berkata dan saya menemukan alasan kenapa Yesus berkata seperti itu. Ya kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 24 bilang apa? Ya terus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab, ayo ikutin kata-kata saya. Banjir pasti melanda. Angin pasti bertiup. Hujan pasti datang. Hidup ini penuh dengan persoalan. Setuju sama saya Bapak Ibu? Amin. Hidup ini gak gampang. Setuju sama saya? Amin. Iya. Gak mudah Bapak Ibu hidup ini. Dan selalu ada tantangan. Saya mau lihat. Ada gak manusia di tempat ini yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangannya. Saya mau belajar dari saudara. Gak ada. Hidup ini gak sederhana Bapak Ibu. Kalau sederhana rumah makan. Gak sederhana. Hidup ini rumit, yes. Hidup ini perlu kekuatan, ya. Makanya tanam dirimu dalam firman. Jadi pelaku firman. Bukan hanya pembaca dan pendengar. Karena waktu engkau melakukan firman, engkau memelihara firman, engkau membangun hidupmu di atas batu. Apapun yang melanda aku tidak akan goyah. Aku akan tetap berdiri, aku akan tetap kuat. Aku akan selalu punya alasan untuk aku tetap kuat dan berdiri. Kita gak akan mudah tumbang. Kita gak akan mudah putus asa. Karena kita tahu selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya, kita punya kekuatan. Jadilah orang yang kuat. Bayangin, Anda hari ini menjadi manusia-manusia yang kuat. Bukan hanya itu bermoral. Bukan hanya itu kreatif. Bukan hanya itu, engkau adalah orang-orang yang tahu kemana arah hidup. Dan engkau lihat, engkau akan menjadi guidance buat banyak orang. Orang akan datang sama saudara. Bukankah engkau akan menjadi manusia-manusia yang berbahagia? Kalau engkau menjadi manusia yang seperti ini. Amin saudara? Iya. That's the reason. Dan yang terakhir, kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ya kita baca, saya selalu kutip di dalam doa saya. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang keempat, apa alasan Yesus? Karena waktu Anda menjadi pelaku firman,
Engkau menjadi manusia-manusia yang selalu apa? Menata hidupmu. Yakobus 1 deh. Yuk, ayat yang ke-23 bilang apa? Apa sih sebetulnya yang selalu menyatakan kesalahan kita, yang selalu menuntut kita membimbing kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita? Kita baca 2, 3 apa? Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Terusin ayat yang ke-24 bilang apa? Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana? Yang keempat, hidupmu akan menjadi hidup yang rapih tertata. Kenapa? Karena engkau punya cermin yang senantiasa menyatakan kesalahanmu, yang senantiasa menyatakan kekuranganmu. Yang namanya firman itu jujur mengkoreksi kita, Bapak Ibu. Bayangin kalau nggak ada cermin. Waduh, saya yakin dan percaya engkau tidak tertata rapih seperti ini. Amin, saudara. Amin. Oh iya. Itu alis bisa tinggi sebelah. Saudara. Kenapa? Anda kalau, ini kan, ya emang inilah wanita ya. Agak aneh juga. Punya alis cukur. Habis dicukur digam. Udah bagus Bapak Ibu. Saya mau nggak apa-apa. Tapi bayangkan Anda bikin alis itu tanpa Anda bercermin. Coba ibu-ibu angkat tangan. Bisa? Bisa? Bikin alis? Anda kan rapih begini. Anda kan ganteng dan cantik kayak begini. Karena apa? Karena engkau tadi bercermin toh. Iya kan? Itu pun masih kurang kan? Di eskalator pun kau bercermin kan? Udah oke belum? Iya gak saudara? Itulah firman. Menyatakan kesalahan, mengajar, memperbaiki kelakuan kita, membimbing kita hidup dalam kebenaran. Jadi orang-orang itu bermoral, kreatif. Manusia-manusia yang cinta firman, kuat. Manusia-manusia yang cinta firman selalu optimis. Dia tidak pernah pesimis. Orang yang cinta firman gak gampang depresi karena dia tahu arahnya. Orang-orang yang cinta firman, hidupnya tertata rapih. Amin, saudara? Karena dia selalu punya cermin. Karena dia selalu punya sesuatu yang mengkoreksi dia. Hanya orang terbodoh yang tidak pernah percaya sama cermin. Ngaca, cermin bilang, bro, cemong tuh. Ah enggak, hidupku baik-baik aja. Lah ini dia. Salam kanan kiri bilang, itu bukan gua. Kalau Anda ditegur firman, koreksi hidupmu. Amin. Jangan cari kambing hitam. Oh firmannya bagus ya. Sayang mertuaku gak ikut. Harusnya dia dengar nih. Loh enggak, firman itu buat saudara. Bukan buat mertuamu saudara. Bukan buat menantumu. Kalau engkau hari ini ditegur sama firman, segera hari ini koreksi. Supaya apa? Supaya kita bukan orang bodoh. Yang cuman mengamat-amati muka kita di cermin dan setelah itu kita lupa. Firman itu menjadi cermin yang selalu jujur sekali. Dia mengkoreksi keadaan saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang-orang yang cinta firman. Yang perlu firman. Pak, saya kok belum ada kebutuhan ya untuk baca firman. Saya mau kasih tahu, hidupmu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Mungkin hari ini kantongmu lagi tebel. Mungkin ekonomimu baik-baik saja. Mungkin hari ini kesehatanmu baik-baik saja. Tapi saya nggak perlu firman. Saya nggak punya kebutuhan akan firman. Saya mau kasih tahu. Segera koreksi hidup kita. Karena hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Terus gimana Pak? Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa roh kita sedang sakit. Saudara kalau lagi tubuh jasmaniahnya sehat. Saudara ditawarin apa aja kan Anda makan kan? Ditawarin wah segala binatang laut, darat, dan udara kan saudara makan, saudara. Ya kan? Tapi kalau saudara lagi sakit, ditawarin makanan favorit Anda ngambil sedikit, kayaknya nggak enak. Amin, saudara. Sama. Kalau hari ini engkau sedang tidak butuh firman, jangan-jangan rohmu sedang sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terus gimana Pak caranya? Infus, paksa
dipaksa untuk baca firman. Sama kalau Anda datang ke rumah sakit, Anda lemah, Anda lagi nggak bisa makan. Apa yang rumah sakit lakukan? Dipasang IV, dipasang infus. Ya, amin saudara. Supaya apa? Supaya tubuhmu bangkit lagi. Waktu tubuhmu makin hari makin kuat, makin sehat, maka engkau jadi orang-orang yang tidak butuh infus lagi. Kenapa? Itu bisa dicopot karena engkau sudah mulai membutuhkan makanan. Hari ini, kalau engkau tidak butuh firman, kalau engkau nggak rindu firman, doa saya, ayo mulai hari ini komit diinfus. Katakan sama saya diinfus. Katakan sama saya diinfus. Caranya gimana? Baca, ambil komitmen untuk baca firman. Tapi saya nggak ngerti, nggak apa-apa, baca firman. Yang kedua, gimana caranya? Dengerin lagu-lagu rohani. Karena lagu rohani adalah firman yang dinyanyikan. Itu akan mulai menimbulkan kekuatan dalam hidupmu. So hari ini, jadilah manusia-manusia yang cinta firman. Yang membutuhkan firman. Karena firman itu adalah Kristus. Amin. Mari kita bangkit. Segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan, sumber kebahagiaan kami, harta kami adalah Engkau. Kami nggak punya yang lain. Bahkan apa yang dulu aku katakan sebagai sebuah keuntungan, sumber kebahagiaan hari ini kuanggap sampah. Karena Yesus Kristus Tuhan jauh lebih mulia. Hamba-Mu berdoa hari ini, umat-Mu, aku meletakkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Keluar dari tempat ini, mereka manusia-manusia. Mereka adalah orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. Yang bukan hanya mendengarkannya, mereka melakukannya. Mereka jadi orang-orang yang kuat. Mereka jadi orang-orang yang bermoral. Mereka kreatif Tuhan. Mereka tidak bisa depresi. Mereka terus penuh semangat. Dan hamba berdoa, hidup mereka tertata rapi. Sehingga mereka keluar dari tempat ini. Merekalah surat-surat Kristus yang terbuka. Melalui hidup mereka tanpa perkataan. Banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat yang percaya, umat yang siap melakukan firman, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat